Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Kalirejo 2, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 2 tahun 2024 LPTK UIN Khas Jember. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 4 SDN Kalirejo 2. Materi tentang mari belajar Al-Quran Surat At-Tin untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah, mari anak-anak kita berdoa. Silakan Ilham pimpin doanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lambangnya bintang dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai aman, tidak persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin, empat kelayakan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam pertanggungjawaban perwakilan. Lambangnya kepala banteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapak. Anak-anak, Bu Guru sekarang mau ngabsen. Siapa anak-anak yang tidak masuk hari ini? Ya, Gilang. Ivan sama Yasmin kemana, Gilang? Sakit. Terima kasih, Gilang. Gilang sudah perhatian dengan teman-temannya. Mari kita doakan Ivan sama Yasmin semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama lagi di kelas ini, tentunya dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, untuk belajar hari ini, anak-anak sudah siap? Ya. Sudah sarapan dari rumah? Ya. Tadi berangkatnya sudah siapkan buku-bukunya? Ya. Alhamdulillah, anak-anakku. Nah, untuk
Pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi mari belajar surat At-Tin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Al-Quran surat Al-Hujurat. Kemarin kita belajar surat Al-Hujurat, kita sudah belajar tentang bacaannya, hukum tajwidnya, dan kita sudah membaca surat Al-Hujurat dengan tartil. Kemarin kita sudah belajar tentang mat, tentang qalqalah, tentang ifa, dan juga tentang idhar sesuai dengan bacaan di Al-Quran surat Al-Hujurat. Adapun untuk hari ini, nah kenapa kita harus belajar artiin? Nih, amati gambar berikut ini. Sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar tidak bisa menjadi bisa, dan orang yang mengajarkan, yang sudah berilmu, mengajarkan tidak akan berkurang ilmunya, bahkan akan tambah pandai. Nih, hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 3 huruf. Akan tetapi lam, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Lah, alif, lam, mim mendapatkan pahala 30 kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Allah menyediakan kita banyak banget pahala dalam membaca Al-Quran. Siapa yang sering membaca Al-Quran akan diberi pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah termasuk Al-Quran. Ya anak-anak. Jadi anak-anak setiap hari mari kita membaca Al-Quran. Oh, tujuannya untuk apa? Mendapat pahala. Pahala untuk tujuannya untuk mana? Masuk surga. Karena kitabnya umat Islam adalah kitab Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, tolong dibaca Ilham. Tujuan pembelajaran hari ini. Aku membaca At-Tin dengan memperhatikan hukum tajwid, qalqalah, ifa, dan idgham. Tujuan pembelajaran hari ini, terima kasih Ilham. Peserta didik mampu membaca Al-Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan memperhatikan hukum tajwid, qalqalah, ifa, dan idhar. Sebelum Bu Guru melanjutkan pelajaran ini, Bu Guru mau tanya, At-Tin itu apa sih artinya? Ya Tasya. Buah tin. Tepuk tangan untuk Tasya. Kemudian ada berapa ayat anak-anak? 8 ayat. Tepuk tangan untuk Elva. Nah, sebelum kita membaca surat At-Tin, mari kita dengarkan dan perhatikan bacaan video berikut ini. Ayo perhatikan anak-anak dan dengarkan. Bismillah.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Perhatikan tanda hijau, biru. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ayo mari kita baca Al-Quran Surat Atin yang ada di buku paket yang anak-anak pegang itu. Dengan merindukan contoh bacaan tadi. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terima kasih anak-anak. Anak-anak dalam membaca tadi itu ada tulisan yang berwarna hijau. Dilihat itu, diperhatikan. Ada tulisan yang berwarna biru. Ada juga tulisan yang berwarna kuning. Itu diperhatikan. Kalau tulisan yang berwarna hijau itu disebut bacaan qalqalah. Perhatikan ya, bacaan qalqalah harus mantul. Yang kedua, yang tulisan berwarna biru. Apa nana bacaannya? Ifa. Ifa harus mendengung. Yang ketiga, tulisan yang berwarna kuning. Apa? Bacaan idhar, dibaca jelas. Nah, perhatikan bacaan surat Atin di sini. Itu ada huruf-huruf yang berwarna-warni. Seperti tadi Ibu sebutkan, bacaan qalqalah, bacaan ifa, dan bacaan idhar. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, biar anak-anak tidak bosan,
Dan lebih semangat, mari kita tepuk semangat. Di dinding, duduk, dan gagah di dinding, duduk. Ulangi lagi, ayo tepuk semangat. Dan gagah di dinding, duduk, dan gagah di dinding, duduk. Alhamdulillah. Ayo anak-anak kita semangat untuk belajar ini. Sekarang Bu Guru melanjutkan tadi hukum bacaan dalam Al-Quran surat Atin. Nih, mengenal hukum bacaan tajwidnya. Nih Bu jelaskan. Yang pertama adalah bacaan idhar. Bacaan idhar yaitu bacaan yang berwarna kuning. Jika nun sukun atau tanwin dibaca idhar bertemu dengan 6 huruf halki, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Tadi contohnya adalah ajrun ghairu, dibaca jelas, ajrun ghairu. Yang kedua adalah samar atau mendengung, bacaan ikhfa. Tadi di Al-Quran tadi dicontoh dalam video yang berwarna biru. Jika nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Bu Guru sebutkan di sini biar memudahkannya. Tuti, sushi, sudi, fadudi, jazaka, sidika. Biar untuk menggampangkannya. Yang ketiga, ayo coba dibaca. Sisil, nomor 3. Suara S menjadi 9 dan masuk ke dari sesudahnya atau sidang. Sidang ada 2, yaitu sidang bina dan sidang bina. Sidang bina dibaca dan mengambil sukun atau tanwin dibaca sidang bina jika bersama dengan 4 huruf berikut. Jika bertemu dengan 4 huruf berikut, ya nun, mim, waw, atau disingkat yan, mu. Contohnya, coba dibaca Elva. Contohnya itu Elva. Su'ubau wa qabaila. Itu tanwin bertemu dengan huruf wow, ya anak-anak dibaca mendengung. Yang nomor 4 ini idgham bila gunna. Ayo tolong dibacakan. Tasya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Huruf apa saja Tasya? Lam dan ro. Nah, contohnya Bram, baca Bram. Contohnya itu Bram. Ghafurur Rahim. Terima kasih Tasya. Anak-anak, contohnya sekarang sudah Bu Guru tuliskan di situ Ghafurur Rahim. Yang kelima, hukum bacaan tajwid yang ada di surat Atin adalah mengubah suara N menjadi M atau iklab.
Nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba. Nah, perhatikan. Contohnya wallahu basirum bima ta'malun. Ayo perhatikan itu anak-anak ya. Itu 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah. Sekarang kita mengerjakan. Dalam surat At-Tin itu ada beberapa bacaan dalam tajwidnya. Ayo kita membuat kelompok untuk Tadi anak-anak sudah belajar kelompok untuk membahas tentang bacaan hukum tajwid dalam Al-Quran surat At-Tin. Sekarang presentasikan maju ke depan. Kelompok 1 maju, setelah itu kelompok 2. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan. Ayo maju-maju semuanya. Ayo. Enggak usah. Ayo. Enggak usah buku. Ayo. Dah. Tadi Gilang sudah menemukan hukum bacaannya. Ilham sudah menemukan hukum bacaannya. Bacaan apa saja yang ada di Al-Quran surat At-Tin? Silakan hasil kelompoknya. Bacaan qalqalah apa saja, Bram? Dilihat di situ. Laqad dan khalaqna. Terus apa lagi, Bram? Tsumma radadna, itu bacaan qalqalah. Terus bacaan ifanya apa, Bram? Al-insana. Kenapa dibaca ifa, Bram? Karena mendengung. Terus yang ketiga apa, Bram? Idhar. Apa bacaan idhar itu, Bram? Ajarun goiru. Kenapa dibaca idhar? Karena jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kembali ke tempat duduknya.
Kelompok 2, silakan bacakan hasil kelompoknya. Ya, terus apa lagi? Laqad, terus bacaan ifahnya. Al-insana, bacaan idharnya. Ajarun ghairu, kenapa? Laqad dibaca qalqalah karena mantul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk tugas individu, perhatikan anak-anak ini PR ya, kerjakan di rumah. Kalian itu mencari hukum bacaan tajwidnya. Tadi kan bentuk kelompok, sekarang individu sendiri-sendiri. Bacaan tajwidnya qalqalah, itu lafadznya apa saja. Kemudian yang kedua, temukan contoh bacaan tajwid ifa dalam surat At-Tin. Yang ketiga, yaitu mencari hukum bacaan idhar dalam surat At-Tin. Tadi sudah ada warnanya masing-masing. Kalau hijau tadi bacaan qalqalah, kalau biru bacaan ifa, dan kalau kuning bacaan idhar. Nah, itu kalian kerjakan di rumah. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, ketika kalian membaca Al-Quran harus dibaca dengan tartil, sesuai dengan hukum bacaannya. Mana yang harus mendengung, mana yang harus dibaca jelas, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, pembelajaran Al-Quran surat Tin membantu siswa memahami cara membaca Al-Quran dengan tartil dan mengenali, mempraktekkan hukum bacaan tajwid dengan benar. Sebentar, setelah ini apakah anak-anak dalam belajar ini ada yang sulit? Ya. Adakah pelajaran yang anak-anak belum pahami? Tidak, alhamdulillah. Untuk pesan moralnya, anak-anak harus rajin mengaji, membaca Al-Quran, karena kitab suci kita adalah kitab Al-Quran. Siapa lagi yang mau membaca kecuali bukan kita? Kita sebagai umat Islam harus rajin membaca Al-Quran. Dan ingat, tadi yang pertama sudah Ibu sebutkan bahwasanya membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagai tiket ingin masuk surga. Penugasannya untuk selanjutnya yaitu kalian baca buku paket yang Ibu pinjamkan ke kalian. Di situ sudah ada pesan pokok Al-Quran surat At-Tin. Itu ada banyak pesan pokok dalam Al-Quran surat At-Tin. Tolong anak-anak kerjakan ya. Tugasnya hari Sabtu depan anak-anak sudah bisa menjelaskan pesan pokok Al-Quran surat At-Tin. Dan untuk minggu depan kita membahas tentang At-Tin beserta bacaannya serta pesan pokok Al-Quran surat dan At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Paham anak-anak ya? Sebelum Ibu Guru tutup untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ditutup, bukunya dirapikan. Ayo dirapikan bukunya, masukkan ke tasnya.
Ayo sudah? Siapkan Ilham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena pelajaran hari ini sudah selesai dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.